Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Jelantami dengan ujung NIM 001, mahasiswa PGC semester 4A. Pada video kali ini, saya akan membahas atau mengulas mengenai teori belajar dan implikasinya dalam penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Lalu kita akan membahas sebagai teori belajar dan bagaimana teori-teori tersebut mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT atau teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, teknologi semakin berperan dalam pendidikan, memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan juga efektif. Teori-teori belajar yang akan kita bahas memberikan dasar dan penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mari kita mulai dengan teori yang pertama, yaitu kita mulai dengan teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Teori ini berfokus pada stimulus dan respon, di mana pembelajaran ini terjadi melalui latihan dan pengulangan. Dalam konteks ICT, teori ini mendukung penggunaan kuis interaktif, latihan soal online, dan e-learning berbasis dan praktis. Selanjutnya, ada teori pemrosesan informasi dari Atkinson dan Shiffrin yang menggambarkan otak seperti komputer dengan 3 jenis memori, yaitu sensorik, jangka pendek, dan jangka panjang. Dalam penerapan ICT, multimedia interaktif seperti video animasi dan infografis digital membantu siswa dalam menyimpan informasi lebih lama dan meningkatkan daya ingat mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori perilaku kognitif dari Robert Gagne. Di sini Gagne menjelaskan bahwa pembelajaran memiliki 9 tahapan, yaitu mulai dari menangkap perhatian hingga menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. Teknologi dapat membantu menerapkan teori ini melalui stimulasi digital, video tutorial, dan juga pembelajaran adaptif berbasis AI. Kemudian ada teori sistem dan desain pembelajaran dari Gagne dan juga Briggs yang menekankan bahwa pembelajaran itu harus dirancang secara sistematis dan sesuai kebutuhan siswa. Implikasi dalam ICT adalah penggunaan Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom atau Moodle yang memungkinkan penyusunan materi yang lebih terstruktur. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas teori aktivisme sosial dari John Dewey, di mana John Dewey ini percaya bahwa siswa belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung. Dalam pembelajaran berbasis ICT, ini bisa diwujudkan dengan proyek berbasis teknologi, stimulasi online, dan diskusi interaktif di forum digital. Nah, selanjutnya yaitu teori kognitif sosial dari Albert Bandura, yang menekankan bahwa belajar bisa terjadi melalui pengamatan peniruan. Oleh karena itu, media seperti pembelajaran tutorial digital dan platform berbasis demonstrasi sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran berbasis ICT. Kemudian selanjutnya ada teori scaffolding dari Lev Vygotsky yang menekankan bimbingan bertahap dalam belajar. Teknologi dapat mendukung teori ini melalui chatbot, pendidikan, tutor AI, dan sistem pembelajaran berbasis adaptasi yang memberikan panduan sesuai kemampuan siswa. Nah, berikutnya adalah teori perkembangan anak dari Zen Piaget yang menyatakan bahwa anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Teknologi dapat diterapkan melalui game edukasi yang dirancang sesuai usia anak, sehingga anak ini bisa belajar sambil bermain. Lanjut ke teori discovery learning dari Jerome Bernard. Teori ini mendukung siswa untuk mengemukakan konsep sendiri melalui eksplorasi. Dalam ICT, pembelajaran berbasis stimulasi interaktif seperti eksperimen virtual dan game berbasis eksplorasi sangat efektif. Terakhir yaitu ada teori multiple intelligences dari Howard Gardner. Jadi setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, misalnya kecerdasan linguistik, logika, atau visual. Oleh karena itu, media pembelajaran berbasis ICT dapat dikembangkan agar menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, seperti video interaktif untuk visual learners, podcast untuk auditory learners, dan coding games untuk logical learners. Sekarang, kita masuk ke implikasi teori inquiry terhadap penggunaan media ICT. Jadi teori ini menekankan eksplorasi dan investigasi dalam belajar. Teknologi berperan besar dalam mendukung pembelajaran inquiry, yaitu seperti internet sebagai sumber eksplorasi, di mana siswa bisa mencari dan mengkritisi informasi dari berbagai sumber. Kemudian ada AI dan Augmented Reality atau AR untuk eksperimen virtual, memungkinkan siswa ini untuk melakukan stimulasi ilmiah tanpa harus laboratorium fisik. Platform diskusi online seperti forum atau webinar yang melatih siswa dalam berpikir kritis dan berargumentasi dengan baik. Nah, sebagai kesimpulan, teori-teori belajar yang telah kita bahas tadi itu memang sangat relevan dalam penerapan media pembelajaran berbasis ICT. Dengan memahami teori-teori tersebut, kita bisa merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital. Baik, berikut tadi apa yang sudah saya ulas, apa yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.